Halo Sobat KBMed, berjumpa lagi dengan saya Dr. Dedik. Otak manusia adalah salah satu organ yang paling mengagumkan. Otak bekerja seperti komputer besar yang memproses informasi yang diterimanya dari panca indera dan mengirimkan pesan kembali ke tubuh. Otak dapat melakukan lebih yang dapat dilakukan oleh sebuah mesin dan menjadi akar dari kecerdasan manusia. Fungsi otak sangatlah kompleks, seperti mengontrol pikiran, ingatan, emosi, sentuhan, keterampilan motorik atau gerak, penglihatan, pernapasan, pengaturan suhu, rasa lapar, dan setiap proses yang mengatur tubuh kita. Bersama-sama, otak dan sumsum tulang belakang membentuk suatu sistem yang bernama sistem saraf pusat. Rata-rata otak manusia memiliki berat sekitar 1,361 kg. 75%-nya komposisinya merupakan air. Otak tersusun dari 100 miliar neuron atau sel-sel saraf dan menggunakan 20% total oksigen yang berada pada tubuh manusia. Luar biasa bukan? Untuk bekerja dengan baik, otak membutuhkan nutrisi yang baik pula. Nutrisi dibawa bersama aliran darah yang akan mensuplai kebutuhan sel-sel otak setiap saat. Nah, nutrisi apa saja yang akan memboost performa otak kita? Yuk kita obrolin. Nomor 1, omega 3. Omega 3 merupakan jenis asam lemak esensial yang memiliki peran penting dalam perkembangan otak kita. Omega 3 berperan penting dalam pembentukan struktur otak, fungsi kognitif, dan kesehatan mental. Asam lemak ini membantu membentuk dan memelihara integritas membran sel otak yang penting untuk fungsi dan penghantaran sinyal sel-sel saraf. Asupan omega 3 yang terpenuhi memberikan dampak performa kognitif yang lebih baik, termasuk dalam meningkatkan memori, perhatian, dan kemampuan belajar. Omega 3 juga dikaitkan dengan pengurangan resiko gangguan perilaku dan kesehatan mental pada anak, termasuk depresi, kecemasan, dan ADHD. Sumber makanan omega 3 terdapat pada ikan laut seperti ikan kembung, ikan teri, salmon, tuna, dan ikan makarel. Makanan tinggi omega 3 yang berasal dari nabati antara lain terdapat pada rumput laut, flaxseed, edamame, chia seed, biji rami, dan kacang walnut. Berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan, orang dewasa disarankan untuk memenuhi kebutuhan omega 3 sebanyak 1,1 sampai 1,6 gram dan untuk anak 0,7 sampai 0,9 gram per hari. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut, jumlah asupan omega 3 misalnya ikan direkomendasikan adalah 1 sampai 2 porsi per minggu. Namun, jika jumlah yang dikonsumsi dirasa kurang, maka disarankan untuk memenuhi kebutuhan omega 3 melalui tambahan suplemen. Nomor 2, kolin. Kolin adalah senyawa yang fungsinya mirip dengan vitamin. Zat gizi ini masih satu keluarga dengan vitamin B kompleks dan berhubungan erat dengan vitamin B9 atau asam folat. Tubuh manusia mampu memproduksi kolin di dalam organ hati, namun porsi kolin alami yang diproduksi tubuh hanya sedikit, sehingga Anda butuh asupan tambahan dari makanan untuk memenuhi kebutuhannya. Kolin berperan penting sebagai komposisi utama membran sel saraf, serta menjaga keutuhan membran tersebut dalam berbagai proses biologi, seperti penyampaian informasi, komunikasi antar sel, dan membantu pembentukan energi untuk sel-sel saraf. Selain itu, kolin juga dapat membantu fungsi normal dari otak melalui pembentukan neurotransmitter asetilkolin, yaitu bentuk senyawa kolin yang sangat berperan pada fungsi otak kita. Neurotransmitter bekerja sebagai pembawa pesan biokimia yang bertugas membawa sinyal dari satu sel otak ke sel otak lainnya. Sel-sel otak ini kemudian mengirimkan berbagai sinyal ke berbagai bagian tubuh untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Semakin baik pembawa pesan ini diberi makan atau nutrisi,
maka semakin efisien mereka untuk mengirimkan pesan. Kolin banyak ditemukan pada telur, daging merah dan ayam, hati sapi dan ayam, kacang kedelai, minyak ikan, kacang merah, kembang kol, kentang, susu, yogurt, brokoli, biji bunga matahari, nasi merah, jamur, dan bayam. Selain itu, asupan tambahan kolin juga dapat diambil dari suplemen dan produk susu, serta sereal yang diperkaya oleh kolin melalui proses yang dikenal dengan nama fortifikasi atau proses peningkatan kandungan zat gizi. Rekomendasi asupan kolin harian yakni 550 mg untuk laki-laki dewasa dan 425 mg untuk perempuan dewasa. Kebutuhan kolin untuk perempuan hamil akan lebih tinggi untuk menjamin kehamilan dan tumbuh kembang janin yang lebih optimal. Nomor 3, protein. Protein adalah materi terbesar kedua di dalam otak kita setelah air. Agar berfungsi secara memadai, sistem saraf membutuhkan sejumlah zat yang namanya asam amino yang ditemukan dalam makanan berprotein. Protein membantu sel saraf atau neuron di dalam otak berkomunikasi satu sama lain melalui neurotransmitter yang terbuat dari asam amino. Protein juga berperan untuk membangun jaringan serta sel otak, sekaligus memproduksi sel-sel saraf baru. Kandungan asam amino dari protein seperti triptofan, tirosin, histidin, dan arginin digunakan oleh otak untuk sintesis berbagai neurotransmitter. Sumber protein hewani meliputi daging sapi, daging kambing, daging ayam, daging bebek, ikan termasuk seafood, telur, dan susu, serta hasil olahannya. Kelompok pangan lauk pauk sumber protein nabati meliputi kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti kedelai, tahu, tempe, kacang hijau, kacang tanah, kacang merah, kacang hitam, dan sebagainya. Kebutuhan pangan hewani adalah 2 hingga 4 porsi sehari yang setara dengan 2 hingga 4 potong daging sapi, daging ayam, atau ikan ukuran sedang. Atau pangan protein nabati 2 hingga 4 porsi sehari yang setara dengan 4 hingga 8 potong tempe atau tahu ukuran sedang. Nah, kita masuk yang nomor 4, yaitu antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang dapat menetralkan radikal bebas. Paparan radikal bebas yang tinggi pada tubuh dapat berpengaruh terhadap performa otak. Radikal bebas dapat terbentuk karena proses alami di dalam tubuh kita atau karena paparan dari luar, seperti polusi, radiasi, atau makanan. Adanya ketidakseimbangan produksi radikal bebas dan ketersediaan antioksidan mengakibatkan terjadinya kondisi yang namanya stres oksidatif yang memberikan pengaruh negatif terhadap otak. Radikal bebas merupakan salah satu pemicu timbulnya penyakit-penyakit degeneratif seperti penyakit Alzheimer, demensia, dan penyakit Parkinson. Konsumsi makanan tinggi antioksidan merupakan salah satu cara untuk memenuhi asupan antioksidan bagi tubuh kita. Walaupun dapat diserap di usus dan masuk ke dalam sirkulasi darah, ternyata tidak semua antioksidan dari makanan dapat menembus lapisan otak kita. Lapisan otak atau yang dikenal dengan sawah darah otak merupakan sistem pertahanan tubuh yang memisahkan secara fisik antara peredaran darah dengan jaringan otak. Lapisan ini merupakan suatu kumpulan pembuluh darah mikro ya di dalam otak yang sangat rapat dan selektif untuk mencegah masuknya senyawa asing termasuk berbagai kuman yang menyebabkan penyakit atau patogen ke dalam otak dan mengatur komposisi otak agar tetap berada pada jumlah optimal untuk menunjang fungsi otak. Vitamin C, vitamin E, quercetin, resveratrol, dan asam alfa-lipoik adalah jenis antioksidan yang diketahui dapat menembus lapisan otak ini. Vitamin C banyak terkandung pada buah jeruk, cabai, jambu biji, lemon, sirsak, dan buah pepaya. Vitamin E dapat kita jumpai pada kacang almond, hazelnut, kacang tanah, biji bunga matahari,
ikan salmon, selai kacang, dan paprika merah. Untuk kandungan quercetin, paling tinggi diperoleh dari bawang bombay, bawang merah, kale, brokoli, apel, anggur, daun teh, dan sayuran hijau. Sedangkan untuk resveratrol banyak terkandung dalam buah anggur, kacang tanah, teh hitam, teh hijau, serta pada minuman anggur. Yang terakhir atau yang kelima yaitu zinc. Zinc atau seng adalah salah satu mineral yang paling melimpah jumlahnya di dalam sistem saraf pusat yang memainkan peran penting dalam fungsi otak. Zinc memiliki efek luas pada fungsi kognitif, stabilitas emosi, dan memori. Oleh karena itu, menjaga ketersediaan zinc sangat penting bagi kesehatan otak kita. Zinc bertindak sebagai pengatur aktivitas koneksi dan kelenturan sel saraf. Ada beberapa penyakit saraf yang mungkin dipengaruhi oleh perubahan status zinc, termasuk stroke, penyakit neurodegeneratif dan depresi. Kekurangan zinc dapat mengakibatkan penurunan kognitif, pembelajaran, serta peningkatan kondisi yang kita kenal tadi yang namanya stres oksidatif. Kebutuhan zinc per hari adalah antara 8 sampai 11 mg. Sumber makanan yang mengandung zinc antara lain tiram, daging sapi, kacang-kacangan, bayam, telur, susu dan produk olahannya, serta coklat hitam. Nah, itu tadi 5 jenis nutrisi yang bikin performa otak kita tetap wus. Apabila ada yang punya pengalaman atau info terkait makanan yang punya manfaat bagi kesehatan otak, silakan tulis di kolom komen supaya menambah kayak informasi yang telah kami sajikan. Nah, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dari channel ini. Kalau sampai lupa, jangan-jangan masih kurang nih 5 asupan nutrisi otak yang tadi telah saya bahas. Oh iya, jangan lupa juga berikan like serta share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari informasi channel Kalbemed. Salam sehat, salam otak, wus, salam Kalbemed.